Ini kita menyambungi pelajaran kitab Sulamut Taufik, yaitu membicarakan tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurasyiyya sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Ketahuilah bahwasanya adapun makna, kita membaca minggu tadi sudah dijelaskan tentang makna syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah. Sambungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kamu harus mengetahui makna ini dan memantapkan, membenarkan dan percaya bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah, putra daripada Abdullah ibni Abdul Muttalib, putra daripada Abdul Muttalib, ibni Hashim, putra daripada Hashim, ibni Abdi Manaf, putra daripada Abdi Manaf al-Qurasyiyya, yakni beliau termasuk suku Quraisy. Bila kita telusuri, beliau keturunan daripada Nabi Allah Ismail, sedangkan Nabi Ismail adalah putra daripada Nabi Allah Ibrahim, bapak sekalian yakni para rasul atau bapak dalam beragama Islam. Mesti kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul utusan Allah, ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk di akhir zaman sampai datangnya hari kiamat. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan ulida di Makkah, lahir di Makkatul Mukarramah. Wa bu'isa biha, dan beliau diangkat menjadi rasul juga ketika berada di Makkah, ketika berusia berapa, Bu? 40 tahun Nabi kita diangkat menjadi rasul. Wa hajara ila Madinah, setelah berjuang selama 13 tahun di Makkah, mengajarkan dan memperjuangkan kalimat tauhid, menyatakan tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi pelajaran tauhid ini di Makkah selama 13 tahun. Ketika beliau berusia 50 tahun, wafatlah istri tercinta beliau Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah yang berusia 65 tahun. Di tahun wafatnya Ummul Mukminin ini dinamakan dengan Amul Husni atau Amul Hazan, tahun yang menyedihkan. Nah, kemudian setelah itu beliau dihibur oleh Allah dengan perjalanan yang suci. Di suatu malam tanggal 27 Rajab dilangsungkanlah perjalanan Isra wal Mi'raj, sampai beliau menyaksikan surga, ganjaran bagi orang yang takwa, neraka balasan bagi orang yang durhaka, sampai beliau naik ke Arasy. Naik ke di atas daripada itu sampai berada di bawah Arasy, menyaksikan apa segala macam, Lauhul Mahfuz, qalam, dan macam-macam. Dan wahajara, usia 53 tahun beliau diperintahkan oleh Allah berhijrah. Apa arti hijrah? Pindah. Wahajara ilal Madinah, beliau pindah ke Madinah. Wadufina fiha, dan beliau menetap di sana. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiq. Nah, beliau ini benar.
sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik da'watika wa salatul qa'imah nabi sayyidina Muhammadin wasilah fadilah wa syarafat wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa basamatan mahmud dan barakah innaka la tukhlifu al-mi'ad rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jamma akhbarihi musti. Wajib kita yakini segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Rasulullah itu bersifat siddiq, benar. Apa yang beliau sampaikan pasti benarnya. Apalagi sudah dinyatakan di dalam Al-Qur'an tentang apa yang disampaikan berupa halal haram, tentang surga, tentang neraka itu pasti benar. Dan Nabi kita juga bersifat amanah, kadang-kadang yang disembunyikan wahyu Allah mesti disampaikan. Dan bersifat amanah paling dipercaya, paling benar, paling dipercaya. Dan Rasulullah itu juga wajib bersifat patanah, paling cerdas. Kadang-kadang manusia yang paling cerdas melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersifat tabligh, menyampaikan kalam Allah, yaitu yang tersurat di dalam Al-Quran dan dijabarkan, dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau laksanakan perintah Allah dinamakan dengan sunnah Rasulullah. Mustahil Rasulullah itu tidak benar karena beliau Rasul Nabi. Mustahil Rasulullah itu bersifat khianat. Mustahil Rasulullah itu bodoh. Mustahil Rasulullah itu yakni tidak cerdas. Jadi 4 macam wajib mesti ada pada Rasul: siddiq, benar, amanah, patanah, dan yang keempat tabligh. Dan beliau adalah manusia tapi dilebihkan oleh Allah. Sebagaimana manusia biasa makan, minum, berkeluarga, beristri, tapi beliau diistimewakan menyandang tugas kerasulan. Dan kemudian daripada itu, paman zalika adzabul qabri, beliau menyampaikan azab kubur itu pasti ada azab. Istaizu billah min adzabil qabri, memohonlah Nabi kalian kepada Allah supaya jangan disiksa di dalam kubur. Jadi azab kubur itu benar adanya. Mohon kalian kepada Allah agar jangan disiksa di dalam kubur. Diulang 3 kali betul-betul. Ketika datang 2 orang perempuan Yahudi ke rumah Rasulullah, bilang nih bertetangga orang Yahudi. Saat itu Rasulullah ada di rumah. Lalu 2 Yahudi ini bercerita bahwa nanti manusia ini bila masuk kubur ada nikmat kubur, orang yang selamat ada siksa kubur. Kan itu di awal Islam. Selesai bercerita tentang nikmat dan azab ini, perempuan Yahudi tadi pulih datang Rasulullah. Ujar Sayyidah Aisyah nang masih umur belasan tahun. Wahai Rasulullah, tadi 2 orang nenek tetangga kita Yahudi bilang bahwa manusia itu ada yang disiksa di dalam kubur, ada yang diazab. Apakah itu benar? Kata Sayyidah Aisyah, benar. Sejak hari itu Nabi kita kada akan mengucap salam di dalam sholat. Ujar Aisyah, kecuali beliau sebelum salam mesti membaca sama-sama bu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Tuhanku, jangan sampai ulun disiksa, jangan sampai ulun masuk neraka jahanam. Wa adzabil qabri, apabila mayat ulun dimasukkan kalian bebaskan aku daripada siksa kubur. Wa adzabil qabri. Wa min fitnatil mahya, sepanjang hidupku jangan sampai imanku ini copot lepas dari badanku. Fitnah kehidupan macam-macam yang menyebabkan gugurnya iman. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ulun minta supaya mati dalam keadaan husnul
hayatina wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hindarkan aku daripada kejahatan tipu daya dajjal yang akan turun di akhir zaman dan banyak pengikutnya yang bisa menggelincirkan manusia. Pagi beriman, sore sudah kafir. Nauzubillah, amin. Sejak orang Yahudi beelang nenek badua tadi pakai saat tentang azab, Nabi membenarkan memang ada azab kubur. Mulai hari itu kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu salat wajib, kalau salat sunat kada akan salah kecuali membaca sepotong doa ini. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yakin kita tuh gue, aku jasa ragu. Nah, ragu tuh bisa murtad keluar daripada agama Islam karena meragukan hadis Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mustahil dusta, mesti sini benar. Apalagi yang disampaikan beliau wa na'imuhu, tentang nikmat kubur. Nah, jadi dalam kubur itu innamal qabru raudhah min riyadil jannah. Lubang kubur itu bisa menjadi taman daripada bagian taman surga yang sangat menyenangkan. Dan kubur kita tembus ke surga berkat umi kita. Amin ya rabbal. Tembus ke surga. Sebaliknya Nabi al-khufratun min khufarin niran, bagi orang yang durhaka mati karena sempat bertobat, lubang kuburnya menjadi bagian daripada bagian api neraka jahanam. Diabarakan oleh Nabi sudah banyak hadis. Wa su'alul malakain, soal malaikat munkar dan nakir. Percaya kita tuh. Jangan kada percaya. Ini nggak ragu-ragu aja bujur lah cuma malaikat di orang mati itu kayak apa jadi pandiri dalam nyaut. Nah itu kekuasaan Allah. Siapa dia? Munkar wa nakir. Apa ngarannya? Ngaran nomor 2 tadi boh? Munkar dan nakir. Begitu mayat seseorang dimasukkan ke liang lahat, 3 langkah orang mengantar ke kubur, Allah mengembalikan roh ke dalam jasad manusia sempurna hidup pulang. Ujar Sayyidina Umar, hidup nangka inilah ulun ya Nabi sempurna hidup kita di dalam kubur. Kalau begitu ya Sayyidina Umar beres, ulun akan bereskan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Siapa sekarang Sayyidina Umar, sahabat yang dijamin masuk surga. Orang yang pertama kali menerima suratan amal dengan tangan kanan dialah Sayyidina Umar bin Khattab, mertua baginda Rasul. Beres ya sih malaikat tuh kena ulun badapan asal ulun sadar nang kayak ini jangan. 3 langkah orang mengantarkan ke kubur seseorang sempurna roh kembali ke dalam jasadnya, tapi dia berada di alam yang lain, perbatasan antara dunia dan akhirat dinamakan barzakh, di alam barzakh. Saat itulah malaikat munkar dan nakir mendudukkan orang yang hanyar meninggal dunia tadi didudukkannya. Ujarnya marrabbuki, inian siapa Tuhanmu? Perempuan yang soleha dengan lidah yang fasih menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Wa man nabiyuki, siapa nabimu? Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad itu nabiku. Wa ma tiqaduki, apa itikad-ikan tentang keyakinan ikan? 4 siapa keyakinan tentang Allah, tentang Rasul, rukun iman yang 6 tuh. I'tiqadi ahlus sunnah wal jamaah. I'tiqad yang aku yakini, aku ikuti sesuai i'tiqad yang diyakini oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Wa madinuki, apa agamamu? Orang yang sudah belajar insyaallah dan dapat umiyah beratan. Islamu dini, yang kita Islam apa? Agama. Waman abuki fiddin, siapa jarnya ayahmu dalam beragama Islam? Siapa dia? Nabi memberitahu. Nabi Allah Ibrahim Khalilu Abi. Nabi Ibrahim itu ayah dalam beragama Islam. Nah, kemudian dia bertanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan bermacam-macam.
Kalau dalam hadis itu diurut gue pertanyaannya, ujarnya wama ihwanuki. Siapa saudaramu dalam beragama? Kita akan menjawab wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Laki-laki perempuan yang Islam itu adalah saudara. Dia akan bertanya lagi, ujarnya dengan pertanyaan yang pasti. Tapi mudahnya kita jangan ditakuni pula, karena Imam Ghazali mengamalkan ini dalam kitab ini. Habib Abdullah Al-Haddad mengamalkan ini. Begitu para wali-wali Allah tadi meninggal dunia, Sufyan Tsauri wali kutub mengamalkan doa ini. Waktu sirin masuk kalian lahar, ada yang memimpikannya, wahai Sufyan Tsauri, syekh kami, bagaimana tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur? Aku dari Sufyan Tsauri, wali Allah nih, kada ditakuni karena aku mengamalkan iring ulun Allahumma ya Rabbah kulli syai' bi qudratika kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an syai' walhamdulillahi rabbil alamin. Itu jata takunannya disebutkan oleh Habib Abdul Ahad. Orang-orang para wali tadi kada jadi ditakuni, malaikat munkar dan nakir datang kada jadi batal menakuni. Amin. Itu pula amalannya tadi. Kemudian daripada itu ujarnya, wama imamuki. Pian nih hidup di dunia apa pedoman hidup? Kan ada pedoman, orang belayar ada pedoman, orang hidupnya ada ikutan. Jadi kita akan menjawab wal Qur'anu imami. Al-Qur'an itu imamku. Ujar Al-Qur'an nang ini sholat nang 5 waktu wajib inggih pun. Bangun tahajud hukumnya sunnah inggih pun. Taat-taat ya kepada Allah inggih pun. Apa yang didatangkan Rasul taat. Apa yang dilarang dijauhi. Nah, itu namanya imam atau pedoman hidup. Datanglah Rasulullah nanti ke dalam kubur kita. Ujar malaikat munkar dan nakir, wa man hadzal rajul? Siapa laki-laki yang di hadapan ikam nang baik rupa nih? Lalu kita akan menjawab sama-sama, Bu. Huwa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati mir rabbih fa'amanna bihi wassaddaqnahu birisalatihi. Beliau ini adalah junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepadanya, aku membenarkannya, dan aku mengikuti segala perintahnya. Amin ya Rabbal. Ujar malaikat munkar dan nakir, wa ma kiblatuki, ikam bisi kiblat lah nang menjadi nang dihadap dalam sehari semalam nih apabila kita menunaikan kewajiban sholat. Ujar kita menjawab, wal ka'batu qiblati, Ka'bah Baitullah itu kiblatku, wassalawatu faridati, sholat yang 5 waktu itu kewajiban bagi diriku. Wahai Fulana binti Fulan, sahabatnya ngaran kita, ngaran abah kita. Pakuli, umpanina, umpati aku jenya membaca ayat. Baca ayat yang baca sama Kamis nih. Waktu pemaulidan, apa ayatnya Bu? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah sebagai pelindungku. Allah yang menguasai arsy yang besar dan agung. Nah langsung aja lagi, bumi jenya guringkan, berabaikan. Tidurlah engkau. Naum kama naumatil arsy. Sebagaimana tidurnya pengantin di malam pertama. Tentunya ranjangnya dari surga. Ranjang dari surga. Nama bawa malaikat Israil dari surga ranjang. Datangkan ranjang surga, dibawakan pakaian surga, dibawakan 10 cincin yang dipasang di tangan kita. Amin. Pakaian surga kada gampang. Dan enggak surga berat. Amin.
Ibu-ibu yang ulun muliakan, jadi nang dihabarakan Nabi kita yakin beratan, kada boleh kita ragu. Wal bakso kita juga percaya nang sampaikan Nabi. Wal bakso ini kita dibangkitkan nambah hidup nih. Kita nih hidup berapa kali bu? Sekali di dunia. Waktu di dalam perut ibu sekali. Hidup di dunia, hidup nang di dunia 2 kali sudah. Batu dimatiakan hidup ulang kena. Untuk dihisab berapa kali hidupnya? 3 kali. Nah, wal bakso kita dibangkitkan. Wal hasyr digiring ke padang mahsyar. Kada gampang. Bilanya lalakian tadi beriman, babaju, berpakaian, ibu-ibu soleha, amin. Diberi pakaian, diberi minuman. Bilanya orangnya Islamnya tapi gawian maksiat aja sampai mati ditarik di janggut. Menuju masa. Perempuan tadi durhaka matinya suul khatimah ditarik di rambut. Nauzubillah min. Wal hasyru manusia digiring. Untuk apa? Untuk diperhitungkan dosa dan pahala. Wal qiyamah kita yakin percaya hari kiamat nang diabarakan Nabi ini pasti terjadi. Wal hisab kita akan diperhitungkan dosa dan pahala. Apabila tak banyak pahala surga tempatnya, tak banyak dosa neraka tempatnya. Wasawab tentang pahala-pahala yang dijanjikan. Wal iqab siksa. Wal mizan ditimbang dengan timbangan yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita selamat. Ya Allah salim ya salam. Ya salam ya salam salimna wal muslimin. Wan naru neraka. Gampang neraka. 1000 tahun Allah Maula neraka jahanam dinyalakan sehingga merah seperti darah. Ditambah lagi 1000 tahun sehingga menjadi putih. 1000 tahun banyak. Ditambah lagi 1000 tahun sehingga hitam, lebih hitam daripada gelapnya malam. Jadi di neraka tuh gue kadap benar penuh dengan azab, dengan siksa. Naudzubillahi min. Wasirat titian tadi dibentang dari padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu nanti akan digelar munculnya di padang Arafah sampai ke negeri Syam. Bumi yang baru muncul. Neraka jahanam bergejolak di bawah bumi yang ke-7. Bumi yang ada ini sudah dilipat. Maka dibentangkan titian manusia dibangkit. Sebanyak makhluk Allah berada di mahsyar. Menuju surga mesti bertintik. Titian tadi lebih kecil, lebih halus daripada rambut sebilah dibelah 7. Tajam daripada benda yang tajam. Panjang titian 1500 tahun perjalanan. Ya Allah ya salam. Salimna wal muslimin. Wal haud, percaya kita ada kena telaga Nabi namanya telaga Kausar. Dihadirkan telaga Kausar tuh buat kena di padang mahsyar sebelum manusia bertitik di titian Siratal Mustaqim. Nah, Nabi kita menunggu kita kena di mahsyar sebelum melewat ini. Para wali-wali, orang-orang soleh buat diminumi oleh Rasulullah. Orang-orang cinta hadir majelis ilmu diminumi dengan telapak tangan. Dan kita minum lewat telapak tangan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ada gelas-gelas. Kalau orang sedang-sedang aja kada tapi menuntut juga minumnya pakai gelas untung juga mau dibari pulang. Nah untung juga mau dibari dan minum berata. Nah di situ kena ada Ummul Mukminin, di situ ada Ubabah Syarifah Mastura nunggu kita berata dengan senyum yang terkembang, hilang keduka citaan kita. Wal haud telaga. Wasyafaah percaya bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW akan kita dapati. Syafaat Al-Quran, syafaat hadir ke majelis ilmu, syafaat Rasulullah yang agung. Wal jannah percaya dengan sesungguhnya bahwasanya surga itu pasti. Wal khulud, nah surga yang kekal abadi. War ru'yatu lillah, seluruh orang ahli surga itu diperkenankan dapat melihat zat Allah yang wujud ada. Allah tuh ada, wajib wujud adanya.
Bagaimana Allah? Kada boleh dibayangkan. Apapun yang kita bayangkan itu makhluk, bukan Allah. Kita akan dapat melihat zat Allah Ta'ala na wajibul wujud asal masuk surga. Kayak apa? Jadi pikirakan karena di sana kita melihat Allah. Allah kada di surga, kada diam. Allah kada di arasy, Allah kada bahajat tempat. Bagaimana kita dapat melihat televisi? Ya kalau pula orang lagi di Makkah tawaf kita melihat, orang siaran dari Malaysia melihat, itu baru di dunia. Nah, apalagi di akhirat nanti. Ru'yatulillah subhanahu wa ta'ala. Percaya kita dapat melihat kenan Allah bil jannah, kita nang di surga. Allah akan bahajat tempat. Wa antumina beriman percaya bi malaikatihi, dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Bil malaikatillah wa rusulihi, percaya adanya seluruh rasul-rasul itu baru jumlah 124.000. Wah, banyaknya nabi dan rasul tuh. Berapa banyaknya? 124.000. Yang wajib kita ketahui 25 jam. Wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab suci, kitab Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Al-Qur'an dan yang turun kepada nabi dan rasul. Wa bil qadri, percaya dengan qadar, ketentuan, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik, takdir buruk itu betulis sudah. Japal kalam betulis, tapi Allah bisa merubah takdir nang kurang baik menjadi baik dengan doa, dengan amal soleh, dengan sedekah. Sedekah itu ya Nabi memiliki beberapa keistimewaan. Kalau kita bersedekah semata-mata Allah, karena Allah menghindarkan dari berbagai macam bala, bencana, musibah. Allah juga akan memberikan kepada orang tadi tambahan kekayaan rezekinya. Mau ditambah? Nah, ayo itu bersedekahan kita. Ditambah, pasti ditambah Nabi kekayaannya. Kemudian Nabi, Allah akan menyembuhkan penyakit kita, banyak penyakit. Betul apa betul? Lalu kita bersedekah. Aturannya kita nih garing aja, kali jadi garing karena sedekah. Nah, dan Allah menjamin bagi orang yang suka bersedekah itu wa yamurru ala siratil barqil khatibi, akan melewati titian siratal mustaqim ya Nabi, melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Mau? Latihan kita bersedekah. Yang kalimah ya Nabi wa yadkhulul jannah bighairi hisab, orang yang senang bersedekah kada kau banyak sedikit asal ada jannah. Nah, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Masyaallah, la quwata illa billah. Qadar bisa dirubah oleh Tuhan. Aturannya dapat macam-macam, ini dan itu, garing itu dan ini kan gede. Karena orangnya ketujuh punya dekat. Qadar baik dan buruk itu bertulis, tapi Allah berkenan merubah dengan bangun alam, berdoa dan sebagainya, dan menggantikan dengan kebaikan. Minallahi ta'ala, semuanya datang daripada Allah Ta'ala, kekasih kita. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, yakin kalian ujar beliau, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin, penutup seluruh nabi dan rasul. Jadi ada orang bakal jadi nabi, jangan percaya pula. Habis tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu sayyidu waladi Adam ajma'in, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemimpin seluruh anak keturunan Nabi Adam dari awal sampai hari kiamat. Sidin pemimpinnya. Siapa yang punya Nabi Muhammad? Kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Aturannya kita nih gue nang kayak apa juga nanya musibah kada boleh sedih. Kenapa kada boleh sedih? Haram berduka cita karena kita menjadi umat sebaik-baik umat. Kita punya Nabi semulia-mulia Nabi. Kita punya Al-Quran yang menghimpun seluruh isi kitab Al-Quran. Kita punya saudara, seluruh Nabi dan Rasul itu saudaraku. Alhamdulillah. Bangga apa bangga, Bu? Bangga. Nah, asal kasih itu arahan berpikir kita nih. Arahkan kasih itu berpikir.
Ketika sahabat Nabi bernama Sauban datang ke rumah Nabi, wahai Rasulullah, ya Sauban, ulun rindu benar lontian nih, siang malam teganang lontian. Ujar be wahai Sauban, ikam kurus, pinabak kurus, pinabak pucat, ada maarit penyakit kaikam jangan. Wahai Rasulullah, ulun kada garing dan ulun kada bisi penyakit nang di ada. Inang maulah ulun nang kaini keadaan nih. Ulun siang malam berpikir badapat Rasulullah juakah aku nekena di hari kiamat. Di dunia aja ulun nak ada sanggup terpisah lawan pian. Nang kaya apa kena di akhirat? Andai kata ulun masuk surga aja Sauban, pian pasti di tingkat yang paling tinggi. Betul apa betul kok? Pasti pian tak kumpul seluruh nabi dan rasul. Mun ulun masuk surga, kada akan dapat lagi melihat pian. Itu nang ulun pikirkan, apalagi ulun kada masuk surga. Itulah nang ulun sedihakan siang dan malam, kada mikirakan lain. Ulun kada hendak terpisah letian. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang tersurat di dalam Al-Quran surah An-Nisa 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Barang siapa, ujar Allah, yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, arti taat menurut, nang disuruh, nang dilarang dijauhi. Faulaika ma'alladzina an'ama Allah. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, pasti ujar Allah aku kumpulkan dengan orang-orang yang aku kekalkan, aku berikan nikmat, yaitu surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin, kumpulakan jadi Allah lo nabi-nabi, amin. Was-siddiqin, orang-orang yang paling mantap keimanan. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Mantap keyakinannya, walaupun nyawa jadi taruhannya kada berubah keyakinannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, menyerahkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan agama Allah sampai hembusan nafas yang terakhir. Wassalihin, orang-orang soleh yang menjadikan dirinya, hartanya, apapun yang dia miliki sudah disedekahkan untuk tegaknya agama Allah. Wasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Lalu Nabi menjawab, ujar Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang pasti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Amin. Senang si anu Sauban tadi buat. Jadi kita nih cinta lawan Nabi nih pangin pelihara nih. Siang malam jangan berkurang cinta kita lawan Rasulullah. Kayak babu aja supaya mencintai Nabi. Ingatkan kadada manusia yang paling besar jasanya menyelamatkan diriku daripada jurang neraka jahanam kecuali Rasulullah. Andai Rasulullah kada lahir, walau kita berumah emas, duit kada kau hitung lagi banyaknya, bepipi emas di orang kampung. Nah, di kampung kami bawa bepipi emas aja. Tapi kita masuk neraka indah. Betul apa betul, Bu? Indah kita. Nah, jadi ngatakan kada ada manusia yang paling besar jasanya melebihi daripada Rasulullah. Bagaimana seseorang bisa mencintai Nabi? Ingatkan jasa Nabi, ingatkan perjuangan Rasulullah, mempertaruhkan jiwanya dan raganya untuk tegaknya agama Allah sampai ke kita. Nah, cinta lawan Nabi ini dinyatakan man ahabbani, siapa jana man ahabba sunnati, siapa yang mengikuti sunnahku, apa yang aku perintahkan diturut, apa yang aku larang dijauhi, faqad ahabbani, itulah orang sesungguhnya mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang benar-benar mencintai aku. Apa bukti benar tadi manusia? Amun bapak aku cinta apa nabinya, sembahyang
puasa kada, kawalah dikatakan cinta, kada kawa. Nah, jadi bukti cinta ini. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah dari satu suku di Madinah, suku Buda'ah. Dia datang kepada Rasulullah, ujarnya, ya Rasulullah, ulun yakin seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Dan aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa engkau Muhammad Rasulullah. Dan ulun, jasi laki-laki suku Buda'ah tadi percaya. Dan ulun sholat 5 waktu ada pernah tertinggal. Oh, naratnya bu, si laki-laki suku Buda'ah ada pernah tertinggal ulun sholat 5 waktu rutin. Dan ulun puasa Ramadan ada pernah tertinggal. Malamnya ulun beribadah. Siang puasa malam beribadah. Dan ulun selalu berzakat sesuai yang diperintahkan. Di manakah tempatku nanti di hari kiamat? Ulun si laki-laki. Lalu ujar Nabi, man mata ala hada, siapa yang meninggal dalam keadaan seperti itu? Kana ma'an nabiyyin, orang itu pasti dikumpulkan dengan nabi-nabi dan rasul di surga. Amin. Wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mantap keimanan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Asal, jangan ada asalnya Pak. Malam yu'aqu walidai, asal engkau tidak durhaka kepada ibu bapakmu. Handbook, tokotannya kita. Asal engkau tidak durhaka kepada ibu bapakmu. Kada kawal boleh. Kenapa orang durhaka kepada ibu bapaknya ini tidak diterima ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya? Kada diterima. Walam yaqbalul sirfan wal adlan. Orang yang durhaka kepada ibu atau bapaknya tidak diterima ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Nah, jadi laki-laki tadi terhanai ketakutan pada sini. Bila ikan mati, Nabi dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, sholat kada tinggal, puasa Ramadan di siang hari, ibadah di malam harinya, zakat kada juga pernah alpa, masuk surga. Asal ikan kada durhaka kepada ibu bapakmu. Dan abah mama kita mengampuni kehilapan kesalahan kita berataan nih. Giliran kita pulang jadi mama, diampuni anak berataan. Mau kamu ampuni anak berataan? Mau benar. Karena apa? Mun abah mama tuh kan mengampuni orang anak, berarti siri memasukkan anaknya ke neraka. Nauzubillah. Nah, jadi kita harus tahu-tahu. Makanya kita menuntut di buana kayak aja sariknya lon anak tuh kada jadi sarik. Kasihan anak pun kita disarik loninya neraka ini. Kada berguna amal ibadahnya. Nah, jadi kita ampuni anak-anak kita beratar. Mudahan abah mama kita mengampuni. Juga nanggaran kita ini pasti ada salah, pasti ada hilang. Ya dia aja Nabi malam ya uqqa walidai, sepanjang orang itu tidak durhaka kepada ibu bapak. Nah, ini aja Nabi dari semanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.